teman-teman semuanya. Nah, di sini kami dari kelompok 4 akan mewawancarai salah satu mahasiswa Universitas Bengkulu tentang analisis anti korupsi. Nah, di sini rekan-rekan kami akan mewawancarai salah satu mahasiswa UNIF. Stay tune ya. Kak, permisi Kak, boleh lempeng tanya-tanya nggak Kak? Boleh, mau nanya apa? Nah, sebelumnya Kakak nama Kakak siapa ya Kak? Perkenalkan, nama saya Muhammad Hamzah Prasalino. Kakak dari prodi mana ya Kak? Saya dari prodi Bahasa Inggris. Sebelumnya maaf Kak, kami dari prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Perkenalkan, nama saya Navalia Jelita dan rekan saya Fadila Gita. Rekan saya samping saya Messi Nafita Jaya. Maaf sebelumnya Kak, di sini kami akan menanya-nanyai Kakak tentang korupsi. Nah, menurut Kakak sendiri, korupsi itu bagaimana sih Kak? Korupsi, kita lihat dari definisi. Korupsi itu adalah penyalahgunaan hak atau kewenangan yang diberikan oleh negara, seperti pemakaian uang berlebihan untuk diri sendiri dan lain-lain. Jadi menurut Kakak, bagaimana sih cara mencegah korupsi? Gini, korupsi itu udah ada semenjak kita kecil kan, dari sekolahan, SD, SMP, SMA, di perkuliahan pun begitu. Dari yang terkecil aja di dalam dunia pendidikan. Salah satunya mencontek itu tuh adalah korupsi yang kecil. Ya, caranya tadi kan, caranya salah satunya kita saling mengingatkan, memberi tegasan lebih kepada teman yang sering mencontek ataupun yang lain-lain. Kalau kita melihat di lingkup negara, negara sudah punya instansi sendiri tentang pemberantasan korupsi kan. Ada itu namanya KPK. Saya rasa KPK itu harus lebih memberi ketegasan kepada pemerintah yang sering mengkorupsi atau menyalahgunakan jabatan. Ya, kalau bisa ya hukum mati aja lah tukang korupsi itu. Terima kasih. Nah, menurut Kakak, apakah pendidikan anti korupsi itu penting bagi mahasiswa? Mahasiswa, ya sangat penting pendidikan anti korupsi di kalangan mahasiswa. Karena setelah kita menjadi mahasiswa, kita akan terjun ke dunia kerja. Tidak mungkin kita tidak memiliki pendidikan tentang anti korupsi ketika kita masuk ke dunia kerja kan. Ya. Di dunia kerja ketika kita nggak tahu apa-apa kan misalnya, pasti berpikir cuma ngambil 100 lah. Ya. Nah, itu tuh salah satu korupsi, walaupun korupsi kecil. Jadi menurut saya sangat penting pendidikan anti korupsi itu dimasukkan ke dalam pembelajaran mahasiswa, bukan di mahasiswa saja, dari SD pun kita harus sudah belajar pendidikan tentang anti korupsi. Karena hal kecil yang merugikan orang itu adalah korupsi, penyalahgunaan sesuatu. Oke, baiklah Kak. Berarti menurut Kakak korupsi itu secara garis besarnya menyalahgunakan uang ya Kak? Tidak. Korupsi itu bukan hanya tentang penyalahgunaan uang. Korupsi itu ada korupsi kecil, ada korupsi besar. Bisa saja korupsi itu dalam dunia pendidikan, misalnya mencontek, memasukkan siswa ke sekolah ini tanpa ada sistem administratif, pakai uang lah kan, masih uang juga sih. Kita memasuki teman sejawat untuk bekerja di tempat kita, itu tuh sama aja dengan korupsi. Berarti secara keseluruhan korupsi itu bukan hanya tentang uang saja. Oke, baik. Terima kasih ya Kak sudah mau ditanya-tanya. Maaf sudah mengganggu waktunya. Ya, sama-sama. Halo teman-teman semuanya. Nah, selanjutnya kami akan mewawancarai salah satu mahasiswa Universitas Bengkulu. Yuk kita tanya-tanya orangnya. Nah Kak, kebetulan materi kami itu tentang analisis anti korupsi. Menurut Kakak sendiri itu korupsi itu apa sih Kak? Korupsi itu suatu tindakan yang dimana kita itu mengambil keuntungan sendiri untuk diri kita dan juga merugikan orang lain, itu sih. Kayak misalkan korupsi itu, kalau kita biasa dengar kan korupsi itu cuma kayak pemerintah gitu yang mengkorupsikan dana misalnya negara, penyalahgunaan uang gitu kan.
Dan juga korupsi itu ada bentuk juga korupsi waktu. Korupsi waktu itu kayak misalnya kayak dosen kan. Nah, dia ada jadwal mengajar, tapi sengaja datang terlambat gitu kan. Ya mungkin dia memiliki keuntungan kan. Maksudnya yang memang nggak keuntungan sebesar itu kan. Kayak, ya dia enak santai, tapi kan merugikan mahasiswa lain yang udah lama menunggu gitu. Itu sih sebenarnya kalau tentang korupsi pengetahuan saya. Jadi ketidakadilan berarti ya Kak? Ya sebentuk-bentuk ketidakadilan. Baik. Nah, pertanyaan yang kedua itu akan disampaikan oleh rekan saya. Menurut Kakak, apakah pendidikan itu penting bagi mahasiswa? Ya, pendidikan anti korupsi itu sangat penting karena kenapa? Mahasiswa kan orang yang nantinya akan berperan sebagai pemimpin, orang-orang yang memiliki jabatan-jabatan tinggi di dunia pekerjaan kan. Jadi pendidikan anti korupsi itu sangat penting untuk melatih kedisiplinan, rasa tanggung jawabnya di kemudian hari. Memang benar-benar harus diterapkan sih, karena kan korupsi itu nggak sekedar hal-hal besar tentang uang ataupun ya yang seperti kasus-kasus yang sering kita lihat. Tapi korupsi itu tuh mulai dari hal-hal kecil. Jadi seperti kayak misalnya di kantin ngambil gorengan, ngambil gorengan 3 nggak punya 2 kayak gitu. Itu udah termasuk korupsi kayak gitu kan. Kayak kita juga molor jam belajar itu juga termasuk korupsi waktu. Hal-hal sekecil itu aja, sesepele itu aja udah termasuk korupsi kayak gitu kan. Jadi memang pendidikan anti korupsi itu sangat-sangat penting buat melatih disiplin dan kejujuran diri kita, karena korupsi itu jelas-jelas perbuatan yang tidak jujur. Berarti pendidikan itu penting ya Kak? Ya sangat penting sekali edukasi tentang anti korupsi itu benar-benar penting. Oke, baik Kak. Terima kasih sebelumnya Kak. Mohon maaf mengambil waktunya. Terima kembali. Nah, teman-teman, kami baru selesai mewawancarai mahasiswa Universitas Bengkulu. Nah, selanjutnya bakal ada video wawancara yang akan diwawancarai oleh rekan kami. Bye. Halo teman-teman semuanya. Di sini saya akan mewawancarai salah satu mahasiswa Universitas Bengkulu. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Cahayu Mutiara. Di sini saya akan mewawancarai Kakak Rapita. Kakak Rapita, pertanyaannya, menurut Kakak, bagaimana korupsi itu? Menurut saya pribadi, korupsi itu merupakan sebuah tindakan yang di masa depan dapat merugikan diri sendiri maupun orang sekitar. Nah, korupsi ini bisa dimulai dari hal kecil, dari korupsi waktu hingga ke hal yang lebih besar, hingga korupsi uang. Baiklah, terima kasih Kak. Pertanyaan selanjutnya, apakah Anda setuju bahwa perilaku tidak jujur harus dihindari dalam kondisi apapun? Nah, mengapa itu? Kalau menurut saya perilaku tidak jujur itu tidak jujur. Kalau menurut saya perilaku tidak jujur itu harus dihindari dan saya setuju. Karena perilaku ketidakjujuran ini dapat membentuk efek negatif bagi diri sendiri maupun orang lain. Contohnya saat kita tidak jujur saat mengerjakan ujian, nilai kita mungkin besar, tapi pemahaman kita tidak benar-benar lebih besar dari nilai tersebut. Jadi nilai besar tidak menjamin semua, nilai besar tidak menjamin semua. Baiklah, tadi Kakak Rapita membahas kecurangan yang seperti ujian itu ada yang contek nih. Nah, mengapa tuh ada kecurangan di ujian tersebut? Biasanya mengapa tuh? Jadi untuk alasannya, itu tadi karena kurangnya pemahaman. Kurang pemahaman ini bisa disebabkan karena mereka kurang belajar atau kurang fokus saat di kelas dan lain-lain. Namun selain kurangnya pemahaman, ada juga faktor lain. Misalnya, beberapa dari mereka bekerja atau memiliki kesibukan lain sehingga tidak sempat untuk belajar. Sehingga di kelas, mereka dituntut untuk mencapai atau mendapatkan nilai yang lebih tinggi. Baiklah, terima kasih Kakak Rapita. Jawaban Kakak Rapita sangat-sangatlah bagus untuk membantu pemahaman kita ya. Baiklah, terima kasih Kakak Rapita atas waktunya saya wawancarai. Baiklah teman-teman, batas ini saja wawancara dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.